Halo teman-teman semua, it's Vini and welcome back di One Day One Podcast. Gimana nih kabar kalian semua? Mungkin ada yang baru selesai kuliah atau lagi kejar deadline nih buat buru-buru di submit hari ini. Hopefully dengan kalian mendengarkan podcast ini bisa jadi penambah mood kalian dalam beraktivitas dan juga menambah wawasan tentunya. Gak kerasa nih bentar lagi udah mau acara S3 lagi aja. Padahal rasanya baru kemarin aku ikutan S3 dan jadi maba. Dan sekarang kita udah mau masuk ke semester 3. Tapi emang ya, momen dimana kita jadi mahasiswa baru itu emang momen yang bikin kangen banget. Dimana masih banyak saling kenal satu sama lain, kita belum tahu apa-apa, dan masih banyak seneng-senengnya deh. Apalagi buat teman-teman yang ngerantau nih pasti banget ngerasain yang namanya culture shock ngerantau di kota orang. Memang walaupun banyak keseruan selama kita jadi maba itu nggak menutup kemungkinan buat kita merasa jenuh. Kita tuh butuh liburan, butuh hiburan, butuh seru-seruan dan juga main bareng sama teman-teman. Nah, informasi yang ada waktu aku jadi maba nih seminim banget ya. Jadi aku sama teman-teman yang lain itu nggak tahu nih harus kemana kalau mau jalan-jalan. Nah, supaya kejadian yang sama tuh nggak terjadi sama kalian, aku mau membahas tentang ada apa aja sih di Purwokerto. Maka dari itu, untuk mahasiswa baru nih yang merantau dan belum tahu tentang tempat wisata apa aja yang ada di Purwokerto, bisa banget mendengarkan podcast ini sampai habis ya. Dan tentunya hari ini aku nggak sendiri, aku udah ditemenin sama dua orang yang kece abis, Mariam dan Freddy. Kenalin diri dong. Halo. Oke, mungkin oleh dari aku ya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kenalin, aku Freddy Agung Trisaputra. Biasa teman-teman aku tuh panggil Freddy. Aku dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mariam Hafiz, biasa dipanggil Mariam. Aku juga dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2023. Nah, sebelumnya kan aku udah tahu nih latar belakang kalian, dan aku tahu kalau kalian tuh suka jalan-jalan dan udah ngelakuin banyak eksplorasi di macam-macam tempat nih. Nah, dari kalian sendiri ada nggak sih saran atau kayak rekomen deh tempat di Banyumas atau sekitar Purwokerto yang kira-kira cocok banget buat healingnya para maba? Oke, nah sebenarnya kalau misalkan kita cari nih tempat wisata di Banyumas atau di Purwokerto itu sendiri, kayak itu tuh gak dikit ya teman-teman, dimana kalau kita cari di Google pun itu keluarnya pasti banyak berderet gitu. Jadi kalian tuh gak usah khawatir kalau misalkan mau kemana nih, bingung. Tapi sebenarnya tuh banyak tahu di Purwokerto ataupun di Banyumas gitu. Tapi kita sendiri sih, aku sama Mariam sendiri kayak masih mengeksplorasi nih. Tapi kita sendiri punya rekomendasi ya. Iya, ada. Beberapa rekomendasi yang buat kita kasih tahu nih ke kalian nih para maba gitu. Oke, kita bakalan nge-highlight sekitar berapa? 3 ya? 3 tempat buat dijadiin rekomendasi buat para maba. Cuma disclaimer ya guys, kalau di Banyumas sama Purwokerto itu rata-rata tempatnya itu gunung ya. Kalau mau ke pantai, ke Cilacap gitu. Oke, kalau misalkan yang pertama sendiri apa nih? Kalau misalkan dari yang pertama apa ya? Kalau menurut aku ya, yang pernah kita kunjungi dan worth it itu yang pertama ada di Menggala Ranch gitu. Jadi itu tempatnya bukan spesifik di Purwokerto. Itu tuh tempatnya seingat aku tuh di Kecamatan Pekuncen di Kabupaten Banyumas. Nah, untuk kesana itu bener-bener yang kayak terjal banget ya ininya. Lumayan ekstrim sih sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang ya, dari perjalanan dari Purwokerto ke ke Menggala Ranch itu. Soalnya kayak tempatnya itu naik turun gitu loh teman-teman. Jadi kayak mungkin kalian bisa ngajak nih teman-teman yang emang udah jago naik motor ataupun jago ngendarain kendaraan lain gitu. Terus motornya juga harus yang proper guys, soalnya kalau nggak proper bisa mundur motornya gitu. Nah, kalau misalkan di Menggala Ranch itu sendiri sih ngapain aja sih? Aku lupa. Kalau di Menggala Ranch sendiri tuh kayak kita bisa disuguhi gitu banyak sekali tentang pemandangan dengan view yang bagus. Terus ditambah lagi kayak banyak banget hewan ternak ya, kayak seperti kambing, sapi, domba gitu. Kayak kita bisa ngasih makan juga. Kayak kita kan itu disediain buat makanannya gitu, kayak makanan Nggak disediain. Bayar guys. Oh, iya, bayar. Itu bayar. Itu bayar. Itu makanan domba tuh masih makan apa ya? Rumput yang panjang-panjang gitu loh. Ya, itu kayak seneng banget sih, kayak kita bisa berinteraksi juga sama dombanya, bisa megang-megang domba. Dan juga bisa foto-foto bareng domba juga kalau misalkan kalian mau dan berani. Terus Tapi banyak tapi ada banyak kotoran. kita hati-hati aja ya. Cari ya.
Iya. Gitu sih. Ada apa lagi nih selain Menggala Ranch? Ada yang selanjutnya adalah Kota Lama Banyumas, tapi sebenarnya itu kayak mirip-mirip Kota Tua sih ya, kayak layout tempatnya. Itu tuh tempatnya di Banyumas, di pusat kota Banyumas. Nah, bisa kalian cari aja sih sebenarnya di Google Maps. Kalau misalkan dari Purwokerto ke sana itu sekitar 20 menitan. Terus tempatnya juga bagus buat foto-foto. Cuman ya kalau misalkan nyari yang alam-alam bukan di situ tempatnya, kayak gitu guys. Dan itu free ya guys. Itu lebih ke buat tempat foto-foto aja sih sebenarnya. Kalau Kota Lama Banyumas itu kayak banyak banget spot estetik dan juga banyak fotografer juga ya di situ ya. Jadi kayak bisa kalian usah bingung kayak mau foto sama siapa nih. Tenang, ada fotografer ya di situ kalau. Wah, berarti vintage banget Iya, ya. bener. Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih? Tadi katanya ada 3, udah 2 yang dijelasin. Tadi yang 2 ya, ada Menggalaran sama Kota Lama Banyumas. Kalau yang untuk ketiga sendiri sih itu ada, aku nyaranin buat teman-teman itu nyobain ke Telaga Sunyi. Nah, itu sesuai dengan namanya, Telaga Sunyi. Dan itu tempatnya tuh beneran sunyi teman-teman. Yang dimana Telaga Sunyi itu merupakan suatu kayak curug gitu, dan tapi itu airnya bener-bener jernih. Nah, kalau Telaga Sunyi sendiri itu tepatnya itu ada di Sawah dan Hulu Hutan, Limpakulus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Nah, kalau misalkan dari Purwokerto sendiri, teman-teman tuh harus naik ke arah Baturaden ya, ke arah Baturaden pakai motor ataupun pakai mobil juga bisa. Kayaknya itu bisa capable buat jalur mobil ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa bareng-bareng teman-teman kalian gitu, kayak bareng-bareng sama satu kelas atau satu geng teman-teman kalian gitu. Kayak rame-rame ya. Seru ya. Iya. Oke. Nah, ternyata banyak banget ya tempat wisata yang bisa jadi sarana buat healing nih buat para maba. Aku jadi mau kesana juga deh. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tempat-tempat wisata yang kalian rekomendasiin. Menurut kalian sendiri kayak dengan HTM-nya masing-masing ya, apakah itu semua tuh worth sama experience-nya 3 wisata tersebut? Coba dulu. Boleh sih, kalau menurut aku sih itu worth it banget ya, apalagi kayak Menggala Ranch itu tarif harga HTM itu sekitar berapa ya? 20.000 ya. Iya, 20.000 itu kayak worth it sih, soalnya kayak kita disajikan dengan pemandangan yang indah dan juga dengan experience kita bisa berinteraksi dengan para hewan ternak gitu kan. Jadi kayak kita bisa sambil belajar juga, oh gini loh ternyata domba, oh gini loh ternyata sapi itu gimana. Sebenarnya yang di Menggala tuh kayak awalnya tuh dari depan kayak ini kayaknya nggak worth it deh, soalnya nggak tahu kayak kecil aja, ternyata pas masuk itu beneran worth it banget dengan pemandangan yang bagus juga. Terus kita bebas banget explore sama domba-domba, terus ada sapi, ada ayam, banyak deh pokoknya kalau kalian suka hewan ternak. Tapi kalau kalian jijian ya udah nggak usah ke Menggala guys. Terus udara di situ dingin juga ya, walaupun kayak terik gitu, tapi kayak udaranya tetap sejuk. Jadi kalian kayak wah tenang banget gitu di Menggala, kayak kalau selama di Purwokerto kayak kepanasan, mungkin kayak di Menggala adem banget sih itu. Tapi cukup PR ya perjalanannya. Jauh banget. Jadi kayak benar-benar healing ya, mendapatkan ketenangan dari kuliah gitu ya. Oke. Jadi kita udah gak kerasa banget, udah ngobrol banyak banget tentang destinasi wisata yang ada di Banyumas. Ternyata banyak juga ya, jarang yang diketahui banyak orang itu. Apalagi dengan menurut aku nih, harga-harga yang ada di sekitar Banyumas tuh harganya affordable banget dibuat buat kantong mahasiswa. Dan juga transportasi ke sana pun ya mungkin ada yang PR, tapi ya selebihnya banyak yang masih mudah kan. Nah, jadi kayak ya nggak ada alasan buat kita nggak bisa healing lah pokoknya di sini. Nah, aku mau ngucapin special thanks, terima kasih buat Mariam sama Freddy yang udah menyempatkan hadir ya di One Day One Podcast ini. Aku sedih banget deh kita harus pamit undur diri, padahal masih pengen ngobrol banyak tentang wisata, tentang yang pokoknya yang udah kalian explore deh yang ada di Banyumas ini. Bentar, belum dikasih tahu Telaga Sunyi berapa HTM-nya? Oh iya, maaf teman-teman. HTM Telaga Sunyi guys. Dan Kota Lama Banyumas udah ya? Udah, kan. Oh ya, kalau misalkan for your information teman-teman, kalau misalkan untuk Telaga Sunyi sendiri itu HTM-nya itu 15.000 iya per orangnya itu. Tapi itu belum sama parkir. Kalau sama parkir itu tambah lagi 5.000 teman-teman. Jadi sediain aja ya uangnya, biar cukup. Oke, itu dia tadi tambahan informasinya buat yang Telaga Sunyi, jadi supaya kalian nggak misinformation atau less information. Oke, mungkin sekarang udah selesai, ada yang kita main lagi nih? Udah. Oke, berarti sekarang beneran aku ucapin nih buat Mariam dan Freddy, dan aku bener-bener
ya merasa kayak sebenarnya masih banyak yang bisa kita obrolin hari ini, tapi ya mungkin segitu aja untuk topik tempat wisata yang kalian explore hari ini. Padahal I need more, tapi mungkin kita bisa lanjut ya bincangnya nanti di belakang kali ya. Oke guys, thank you so much buat kalian semua yang udah mendengarkan One Day One Podcast, dan jangan lupa buat dengerin One Day One Podcast di episode selanjutnya setiap hari Rabu jam 7 malam. See you on next episode guys. Bye. Bye.